친구들 보기 불편하지? 아니 괜찮아. 신경 쓰지 마. 있잖아, 자식아. 저는 처음부터 큰일 난다고 안 된다고 그랬잖아요. 기억 안 나세요? 기억이고 나발이고. 그러니까 정신 차릴 때까지 절대로 안 놔줄 거야. Film dengan judul Pound dirilis pada tahun 2020, di mana film ini bercerita tentang seorang ibu yang menggadaikan anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun sang penagih justru menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri hingga dia dewasa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita ulas alur cerita filmnya. Tepatnya pada tahun 1993, terlihat dua orang pria penagih hutang berjalan bersama sembari mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Dusuk dan Jongbe. Suatu ketika mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai utang kepada mereka. Melihatnya dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikan dengan berteriak. Di tengah keramaian, Dusuk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Dia adalah Myung-ja, peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myung-ja beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Dusuk yang tidak peduli terus membentak dan membuat putri kecil Myung-ja marah dan mencubit tangannya. Dusuk berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myung-ja agar dia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Dusuk yang kesal membawa putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Myung-ja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Dusuk pun terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun keadaan ternyata tidak semudah itu. Myung-ja berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun dia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dipinjam tidak terlalu besar, hanya 750 won, namun dia sulit mendapatkannya. Mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina, dan fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, Myung-ja menemukan seseorang yang akan membantunya dan setelah itu dia menghubungi Dusuk dan memberitahunya bahwa dia akan membayar utangnya besok. Namun sayangnya dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu, Dusuk dan Jongbi membawa anak itu ke rumah mereka di mana rumah itu berantakan dan tidak terawat. Dusuk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Dusuk membawa anak itu ke kantor di mana bosnya marah saat mengetahui permasalahannya itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Dusuk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Dusuk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Namun ketika jalanan macet, anak itu kabur dan bersembunyi saat Dusuk dan Jongbi mencari. Merasa anak itu akan pulang ke rumah mereka, menyerah untuk mencarinya dan bergegas untuk pulang. Di malam hari, anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sudah diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia pun bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya lagi, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat pos penjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentu membuatnya sedih, namun untungnya dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya dia memutuskan untuk mencari sang ibu di keesokan harinya. Sementara itu, Dusuk menemui Myung-ja yang ditahan kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke Cina, namun masalahnya anaknya belum ditemukan. Dusuk terkejut dan dia terpaksa berbohong kepada Myung-ja dengan berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu, Myung-ja menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Seni itu akan dijemput oleh pamannya yang bernama Bingung dan Sen-i
akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Dia juga menjelaskan bahwa paman itu akan membayarkan semua utangnya. Dia terpaksa melakukan semua hal itu demi kelangsungan hidup anaknya yang lebih baik. Esok harinya, Dusuk mencari Sen-i ke tempat tinggalnya, namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari, Sen-i terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajak Sen-i pergi, Dusuk muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu Sen-i menangis, meminta Dusuk untuk membantunya mencari sang ibu. Ketika menjelaskan semuanya, Sen-i menangis tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Dusuk pun berusaha menenangkannya, dengan berkata bahwa dia akan diadopsi keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemputnya suatu hari nanti. 알아? 너 공부 잘하고 열심히 기다리고 있으면 그때 너네 엄마가 너 보러 온대. 거짓말! 나도 안 먹어. 너네 큰아빠 나 엄마 따라갈 거란 말이야. 그러지 않아요. 우리 엄마 찾아주세요. 엄마. Keesokan harinya, Sen-i berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin. Membersihkan rumah Dusuk yang berantakan dan melayaninya saat dia pulang kerja. Tidak lama dari itu, Hyung-dal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Sen-i sebelum dia datang menjemput dan membayar hutang Myung-ji. Sesuai permintaan paman Hyung-dal, Dusuk membawa Sen-i jalan-jalan di sekitar kota. Dusuk yang selalu memanggil Sen-i dengan sebutan jaminan membuatnya kesal, namun dia tertawa saat mengetahui nama Dusuk yang memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sen-i kemudian memberikan nama baru untuknya yaitu Sungbo yang berarti kemenangan. Di hari itu, Dusuk membawa dia pergi ke mall untuk membeli pakaian, pergi ke tempat makan, dan membawanya ke konser idol walaupun harusnya mereka menyelinap karena tidak memiliki tiket. Bahkan dia membelikannya merchandise, kaset, dan CD yang sangat diinginkan oleh Sen-i. Jongbi mencoba merayakan hari terakhir Sen-i sebelum dia pergi dan diadopsi keluarga baru. Walaupun senang, Sen-i juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dusuk mengantar dia ke stasiun, tempat di mana pamannya akan menjemput. Dusuk membelikan CD player untuk Sen-i agar bisa memainkan CD idol pemberiannya. Beberapa saat kemudian, ketika paman Hyung-dal datang, Sen-i merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dusuk meyakinkan Sen-i dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubungan melalui pager. Sebuah alat komunikasi di zaman dulu di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator sebelum akhirnya pesan itu diubah ke dalam bentuk teks dan dikirim menuju pager yang ditunjuk. Kepergian Sen-i membuat Dusuk gelisah karena pager yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dusuk melacak alamat paman Hyung-dal melalui nomor teleponnya. Namun ternyata, Hyung-dal adalah orang asing yang menipu Myung-ja bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya, Sen-i dijual untuk dijadikan pembantu. Dusuk pun marah saat dia tahu bahwa Sen-i dijual hanya demi 300 won kepada orang lain yang tidak dikenal. Rupanya, Sen-i dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksa dirinya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Sen-i tidak bisa menghubungi Dusuk karena pager miliknya disimpan oleh Hyung-dal. Sen-i berusaha mengirim pesan kepada pager, berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika, Sen-i terluka saat pria mabuk melemparkan gelasnya. Serpihan kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, ia hanya diberi obat luka biasa. Dusuk membawa kembali barang-barang Sen-i yang disimpan Hyung-dal dan dia menemukan pagernya ada di dalam tasnya. Menyadari Sen-i ingin mengirim pesan ke pager tersebut, Dusuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Dusuk menerima telepon dengan suara tangis yang meminta tolong kepadanya. Dusuk meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya dengan marah. Setibanya di sana, Dusuk segera melepaskan Sen-i yang terkunci di dalam rumah dengan memecahkan kacanya dan membawanya pulang.
Pemilik klub yang menyadari hal itu marah merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dusuk memarahinya saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Sen-i. Wanita itu meminta tebusan 4 juta won walaupun Dusuk tahu Sen-i tidak dibeli semahal itu. Kemudian dia tidak menawar karena dia tahu Sen-i sangatlah berharga untuknya. 지금 내 거라고 지금. 차차차 눈사롱. 뭐? 산시 친구 뽕준 그랬어. 손님 컵 던졌어요. 승희야. 승희야 나야 저 두석이 아저씨. 그런 거라도 발라줘야지. 여자의 얼굴이 저게 뭐야? Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan. Setelah itu, dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa ia harus menjalani operasi agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Dusuk tetap melakukannya demi masa depan Sen-i. Keesokan harinya, Dusuk mendaftarkan dia ke sekolah, namun sekolah tidak menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Sen-i menangis, dia tidak mau Dusuk menjadi ayah barunya. Mengetahui hal itu, Jung-bi menasihati Sen-i dan berkata kepadanya bahwa itu hanya pura-pura. Sen-i hanya takut sang ibu akan membenci dirinya, namun Jung-bi berjanji akan menjelaskannya kepada sang ibu suatu saat nanti. Sen-i yang malang tidak tahu bahwa sang ibu sebenarnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Akhirnya Dusuk mengangkat dia sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Dia menyekolahkannya, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika, Myung-jae kembali ke Korea dan dia datang ke sekolah Sen-i bermaksud untuk memeriksa keadaan putrinya. Namun saat melihatnya dari kejauhan, Myung-jae terkejut karena ternyata Dusuk yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dan dia kembali ke Cina. Singkat cerita, Sen-i kini menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dusuk selalu mencemaskan jika dia pulang terlambat. Bahkan dia memarahi pria yang membantunya pulang saat mabuk. Dusuk tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Dusuk menanyai pria yang menjadi pacar Sen-i. Saat itu, menyadari kualifikasinya sangat bagus, Jung-bi menyarankan Dusuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek dari Sen-i menelpon Dusuk, memberitahunya bahwa keadaan Myung-jae kritis. Dia juga berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di Cina, Sen-i tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa, karena sudah belasan tahun dia tidak pernah melihat ibunya. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Dusuk dan Sen-i tiba di rumah sederhana tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya yang tidak berjumpa, akhirnya Sen-i bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis saling melepaskan kerinduan. Setelah Myung-jae bersujud di hadapan Dusuk karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah dirawat dengan baik. Dia juga meminta maaf atas semua permasalahan yang dia berikan, kemudian dia meminta bantuan Dusuk yang terakhir kalinya. Ia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan, namun dia merasa harus memberitahu kebenarannya bahwa ayah Sen-i ternyata masih hidup. Myung-jae meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, Dusuk dan Sen-i kembali ke Korea. Di pagi hari, Sen-i melihat sepatu Dusuk yang sudah lama dan sudah rusak. Sen-i kemudian pergi bekerja paruh waktu bermaksud untuk mencari uang dan membelikan sepatu baru untuk Dusuk. Sementara itu, Dusuk mencari keberadaan ayah kandung Sen-i walaupun dia merasa tidak sehat. Setelah ditemukan, ternyata ayah Sen-i sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Tidak lama dari itu, Dusuk membawa Sen-i mempertemukan mereka berdua. Setelah itu dia pergi meninggalkan Sen-i. Dusuk bersedih mengira bahwa Sen-i akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja, hal itu tidak akan terjadi. Sen-i kemudian menelpon Dusuk dengan memanggil dirinya dengan sebutan ayah, lalu memintanya untuk segera menjemputnya.
Sembari membawa CD player milik Sun Yi, Dusuk menjemput dia dengan perasaan bahagia. Namun penyakitnya semakin parah, membuat ia mengalami kecelakaan, dan sejak saat itu, Dusuk menghilang tanpa jejak dan tak ada kabar apapun. 아빠, 빨리 와. 아빠가 데려다 줬음. 데리러도 와야지. 금방 갈게. 그래. 아까 거기야? 너 어디 꼼짝하지 말고 거기 있어. Sepuluh tahun kemudian, Sun Yi tumbuh menjadi orang yang sukses. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jung Bae menelpon dan memberitahu Sun Yi bahwa Dusuk sudah ditemukan. Jung Bae kemudian membawa Sun Yi ke rumah sakit, namun sayangnya, orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Sun Yi teringat sesuatu bahwa Dusuk bisa saja menggunakan nama Sung Bo sebagai identitasnya, nama yang pernah diberikan saat Sun Yi masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, Sung Bo yang mereka cari berada di rumah rawat di daerah Yongin. Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dusuk sudah lama mengalami infark otak. Namun, karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kambuh dan kecelakaan itu terjadi. Karena tidak ada identitas apapun, dokter menemukan buku catatan yang bertuliskan nama Sung Bo, lalu menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Kemudian, mereka diantar oleh penjaga untuk menemui Dusuk di ruang rawatnya. Setelah sekian lamanya, mereka tidak berjumpa. Jung Bae dan Sun Yi menangis menyesal karena baru menemukannya saat ini. Sun Yi kemudian berusaha mengingatkan bahwa dirinya adalah jaminan putri yang dirawatnya dari kecil. Mendengar hal itu, Dusuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dibawa selama ini. Sun Yi membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dusuk saat itu. Ketika Sun Yi akan memasangkannya, dia melihat buku tabungan tersimpan di kaos kakinya. Melihat itu, Sun Yi sedih menangis menyadari bahwa itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dusuk telah menjadi sosok orang tua yang luar biasa. Ia mencurahkan sisa hidupnya untuk Sun Yi, anak jaminan yang dirawat sejak kecil. 나야, 승희. 담보라고 한 거 맞지? 들었어. 아빠. Walau tidak mengingat apapun, Dusuk tersenyum bahagia bersamaan dengan air matanya yang mengalir. Film pun berakhir ketika Sun Yi menikah dan Dusuk berada di sisinya sebagai ayah yang perlahan mulai mengingatnya kembali.